Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal bahas tentang BGVP NS9 yang merupakan salah satu kreasi terbaru dari BGVP. Oke, seperti biasa gue akan langsung bahas dari build, fit, frequency response, dan juga suara dan perbandingannya. Tapi gue perlu take note bahwa BGVP NS9 ini harganya $169. Jadi kalau di hargain di rupiah sekitar 2,5 jutaan, tapi dia menggunakan konfigurasi 2 dynamic driver dan 7 balance armature, dimana itu merupakan konfigurasi yang pertama kali gue lihat di harga segitu ya. Maksudnya umumnya kan Audio, Mangird, lalu si Audio Yume, dan juga ya beberapa ayam lain yang gue tahu termasuk Stage Tone 2 Plus. Kalau hybrid itu kan menggunakan 1 dynamic driver dan 2 balance armature. Jadi ini paling gede sendiri sekitar 2 DD dan 7 BA. Oke, langsung aja mulai dari build-nya. Ini adalah build yang terasa sangat mantep, kuat. Dari housing-nya sendiri semuanya metal dan sampai ke nozzle-nya pun dia metal. Lalu kemudian kita bisa ganti filternya ya, dan filternya itu cukup mengubah suara. Ini ada filter red dan filter silver ya. Kalau di bukunya sih dibilang red itu buat bass dan silver itu buat tambahin treble. Nah, gampang banget bukanya, by the way, tinggal puter aja. Ini tinggal diputer, lalu kalian bisa lihat di sini ada 3 bolongan juga. Tinggal ditutup lagi, puter lagi. Udah gitu doang, gampang banget untuk ganti filternya. Dan kemudian dia menggunakan MMCX connector dan juga kabelnya itu terasa kokoh dan juga bagian atasnya itu twisted dan bagian bawahnya adalah braided. Ini sangat-sangat berasa bagus dan somehow mengingatkan sama Unique Melody Mesh. Kemudian untuk fitnya sendiri buat gue kalau pakai ear tips bawaannya, ini kan tebel-tebel ear tips bawaannya, itu somehow gue nggak ada yang enak karena nozzle-nya tuh cukup lebar dan juga ditambah dengan ear tips yang bahannya tebel, itu bikin kuping gue ya kayak dimelarin gitu, rasanya nggak terlalu enak. Jadi tinggal gampang sih, tinggal pakai ear tips lain yang buat gue bahannya lebih lembut seperti Ortofon atau Monoprice, atau ini gue pakai punyanya KXSS yang S gitu ya. Itu jauh lebih gampang di kuping gue dan sebenarnya bisa gue pakai secara lama juga, nggak ada terasa capeknya. Oke, kemudian untuk suara gue akan pakai AVX DSD, QDX 5K, dan juga iBasso DX160 sebagai source-nya. Dan inilah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, untuk frekuensi respons dari BGVP NS9 ini cukup bisa dibilang gampangnya dia adalah ayam yang warm, jelas. Karena kelihatan bahwa emphasize atau elevasi terutama dari bagian bassnya ini loh. Dan emang bassnya tuh gila sih, sub bassnya itu waduh, kalau lu bass head kemungkinan besar lu bakal suka sub bass seperti ini. Kemudian mid range to treble-nya itu rata aja, tidak terlalu ada emphasize, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ke bawah. Dan ini perbandingannya dengan ayam yang gue biasa denger, Oxygen ya. Oxygen itu kan Harman Response, dia bassnya lebih kecil dibandingin si NS9 ini dari mid to sub bass-nya. Dan juga upper mid-nya lebih maju, jadi kelihatan memang bahwa vokalnya Oxygen itu lebih maju dan juga bassnya lebih kecil. Kemudian habis itu turun di bagian treble-nya. Nah, NS9 ini nggak begitu, dia bassnya gede, kemudian upper mid to treble-nya itu rata aja begini. Tapi gue harus ngomong juga bahwa ini tidak berasa mendem walaupun bassnya segede gini, karena sampai treble-nya tidak terlalu tiba-tiba roll off ke bawah turun begitu. Enggak, ini masih cukup rata. Jadi buat gue ya simply warm aja tapi nggak sampai mendem. Nah, gue harus ngomong, kan dia ada filternya nih. Filternya itu, ini default filternya. Ini yang terjadi ketika gue ganti dengan red filter. Yes, literally nggak ada yang berubah. Secara frekuensi respons nggak ada yang berubah. Plek sama banget. Dan jujur aja di kuping gue pun gue nggak terlalu bisa bedain, bahkan kalau kanan pakai merah, kiri pakai biru atau defaultnya itu gue nggak bisa beda. Jadi ya gue nggak tahu ini gimmick atau gimana, tapi setidaknya dari yang gue ukur dan yang gue denger, gue sampai tes ke teman gue juga gitu, bro lu ngerasa aneh nggak? Padahal satu kanan merah, satu kiri biru gitu ya, dia nggak ngerasa ada yang aneh. So yes, gue kurang yakin sama kerja red filter ini walaupun tulisannya bass filter ya. Nah, kemudian gimana dengan silver filter? Oke, sekali lagi ini mirip sekali, tapi hasilnya berkali-kali gue ukur itu selalu sama. Beda begini, dengan tips yang sama, dengan fit yang sama. Jujur aja ini kecil banget bedanya, yes. Tapi yang di dunia nyata cukup berasa beda ya. Maksudnya ketika gue
dengerin di kuping kanan pakai silver filter, di kuping kiri pakai red filter atau pakai default filter, itu jelas silver filter itu somehow berasa lebih bright, bassnya nggak, ya di sini walaupun bassnya sama begini, tapi somehow bassnya tidak segede default filter. Jadi itu ada salah satu data yang nggak terlalu bisa terbaca di frequency response somehow. Dan juga upper mid dan treble itu somehow lebih lepas gitu. Tapi overall memang suaranya di gimana pun masih termasuknya warm. Oke, jadi kalau udah lihat tadi ya, secara frequency response AM ini bisa simply dikatakan sebagai warm aja karena betapa bassnya itu sampai ke sub-bass penekanannya gede banget. Lalu kemudian mid range-nya itu relatively turun. Dan juga warm, nggak ada naik-naiknya, nggak ada turun-turunnya gimana. Dan juga treble-nya itu tidak sampai menukik ke atas, nggak ada, tapi juga nggak ke bawah banget. Jadi dia nggak dark buat gue, simply warm aja. Dan sebenarnya treble-nya lumayan extend, tapi sangat ketutupan dengan relaxing sound-nya itu overall. Jadi ya simply di kuping gue rasanya warm. Tapi ketika kita ganti red filter, seperti yang gue tunjukin juga, bahwa red filter itu tidak terjadi apa-apa. Somehow gue nggak ngerti juga kenapa. Dan juga ketika gue ganti silver filter ini jelas terjadi sesuatu di mana suara itu jadi kayak dipaksa bright gitu. Buat gue jadi suara itu agak ngambang, ngawang-ngawang, tapi nyaris pedes tapi nggak juga. Jadi gue benar-benar nggak suka pakai silver filternya ini. Yang gue pakai tentunya yang default filter aja, dan inilah yang gue akan review. Mulai dari bassnya, ini adalah bass yang teman gue ada yang bass head, gue pinjamin ini, gue bilang coba kata lu gimana nih bassnya, gue kasih EDM-nya All City yang Verge gitu ya, dikasih bagian ref-nya, dia langsung wah gila suka banget katanya, karena bassnya itu rasanya berbeda dari yang dia biasa dengar sebelumnya. By the way, ayam dia sekarang tuh dia pakainya itu kayak Be-Ear Diamond. Gue kasih ini kata tekstur bassnya tuh beda, benar-benar kayak subwoofer jauh ke dalam sampai ke dada gitu, ceduknya itu wah mantep banget. Dan gue harus setuju sama itu bahwa tekstur bassnya ini wow cukup unik. Karena gue nggak tahu 2DD apa yang mereka pakai, tapi itu memang dalam banget dan kelihatan di frekuensi responsnya. Sub bassnya itu sesuatu guys, ceduk gitu bisa sampai dalam mukul banget, tapi di saat yang bersamaan nggak cepet. Jadi tebel yes, dalam yes, tapi nggak terlalu cepat dan tidak tight banget aja. Cuman subwoofernya itu sensasinya berasa. Jadi tapi ya kalau kalian suka EDM mungkin kalian bisa suka, tapi gue yakin kalau kalian suka yang bass yang cepet, yang tight buat lagu metal ataupun lagu rock, kalian nggak bakal ngerasa ini cukup cepet gitu, karena memang agak lambat aja. Cuma mungkin kalian yang bass head, yang suka pop dengan lagu bass gede kayak Somo yang Ride, atau lagu-lagu yang K-pop atau gimana yang suka bass gede, bisa gue sarankan cobain, karena bassnya itu sesuatu beneran unik, dan ya either you love it or you hate it lah buat gue sih. Kalau gue personally kurang suka, tapi ya gue rasa yang bass head bisa suka. Dan mid range-nya ini buat gue play it safe banget, karena benar-benar nggak ada peak-nya, nggak ada yang tajam-tajamnya, tapi gue borderline mendem. Maksudnya karena dia nggak terlalu ada energi di upper mid range. Gue dengerin kayak Lisa, gue dengerin kayak Aimer, gue dengerin Joyce Chu, gue dengerin pokoknya vokal-vokal cewek terutama Asian, itu rasanya tuh kurang ada edge-nya, kurang tajam, kurang bisa lepas, kurang berasa maju. Dengerin vokal cowok juga ada apa ya, dengerin vokal cowok sebenarnya oke aja, tapi kalau denger kayak Ed Sheeran itu kayak terlalu di smoothing, gue terlalu nggak gigit lah, gue nggak berasa energinya di situ, karena kayak they are playing it safe, mereka main aman, tapi kadang terlalu aman sampai nggak keluar energinya begitu rasanya. Dan itu juga yang terjadi dengan treble-nya. Sebenarnya treble-nya nggak mendem, tapi posisinya tuh memang di belakangnya bass. Bass itu emang kayak utama banget. Treble-nya tuh kalian nggak ngerasa, gue nggak ngerasa ini mendem sebenarnya, tapi ya itu karena nggak maju, ditambah bassnya kasih atmosfer yang gede banget, itu bikin overall suaranya tuh berasa warm aja, dan treble-nya itu berasa kurang gak bericik, kurang bisa sampai tinggi, kurang energik lah simplenya buat gua. Jadi tonalnya ini cocok buat kalian yang suka suara yang warm ditambah dengan bass yang gede. Dan kemudian teknikalitasnya sendiri sebenarnya
nggak terlalu bagus. Kalau misalnya gue bahas secara soundstage, dia sebenarnya lumayan, apalagi dengan depth bass yang kayak tadi, dia bisa kasih bola tebel gitu, itu berasa. Tapi ini juga karena bass bleed-nya yang ada dari sub bass, mid bass to mid range, itu bisa bikin suara itu agak nyampur kalau misalnya gue denger lagu-lagu orkestra. Karena lagu orkestra kan memang bassnya megah dududum gitu, tapi ada violinnya banyak, lalu ada choirnya dari belakang, ada kadang pianonya, saksofonnya, trompetnya, gitarnya, itu rada ketutupan sama bass yang dududum gitu. Jadi buat kalian suka separasi banyak, ini buat gue sebenarnya punya potensi, tapi terhalang dengan tonalitasnya aja. Dan kemudian untuk sebenarnya kalau misalnya by the way ya, kalau gue ngomong ini 7BA kan mungkin kalian nganggap wah separasi bakal bagus banget nih. Kalau misalnya bassnya diturunin. Sebenarnya enggak. Buat gue separasi levelnya tuh mirip-mirip aja dengan yang 1DD 2BA, seperti Sorry Audio, Vanguard 6, lalu ya si Audio Yume, lalu juga Stage Tone 2 Plus. Buat gue levelnya sekitar segitu, kadang lebih dikit, lebih rendah malah sedikit. Jadi 7BA itu buat gue jangan harap kan misalnya dapetin separasi yang bagus banget. Enggak. Gue nggak tahu sih kenapa bisa begitu, tapi ya itulah simpel yang gue rasakan. Mungkin ya tuningnya sendiri atau mungkin kualitas drivernya, kan drivernya gue nggak tahu juga 7BA dia pakai apa. Oke, kemudian untuk perbandingannya gue akan langsung aja bandingin dengan beberapa ayam yang gue pegang sekarang di harga 2 jutaan sampai 3 jutaan. Moondrop KXSS buat gue masih gue lebih suka, jujur aja, karena buat gue yang suka Harman, jelas KXSS ini berasa lebih balance. Bassnya tidak segede BGVP NS9 ini, kemudian vokalnya itu lebih maju, sweetness vokal cewek dan energi vokal cewek lebih berasa, dan juga treble-nya gemericiknya itu masih berasa, walaupun tetap smooth. Jadi ya simply lebih, overall lebih balance aja di kuping gue, ditambah lagi fittingnya buat gue lebih enak. Tapi kalau kalian suka bass depth yang gila-gilaan, BGVP NS9 ini bisa dicoba. Karena gue sendiri jujur aja gue bukan bass head, dan teman-teman gue yang bass head kadang-kadang gue suruh coba. Lu coba ini. Kadang mereka berkesan, kadang-kadang enggak. Dan BGVP NS9 ini adalah salah satu yang paling berkesan buat teman gue yang bass head. Padahal gue sendiri tidak terlalu berkesan ya. Tapi begitulah reviewer sama casual hobbyist gitu rasanya. Kemudian kalau dibanding dengan ini Stage Tone 2 Plus. Stage Tone 2 Plus kan suaranya memang rada mild V-shape. Stage Tone 2 Plus sendiri di sini buat gue tetap lebih balance karena gue lebih ada mid-range energinya lebih berasa, dan juga treble sparkle-nya itu lebih ada, dan juga soundstage-nya overall lebih 3 dimensi dengan pinpoint imaging dan detail yang sedikit lebih baik daripada BGVP NS9 ini. Sebenarnya BGVP NS9 ini gue bilang kan tadi lumayan. Kalau gue EQ, gue rendahin bass-nya, sebenarnya lumayan detailnya walaupun nggak sampai Stage Tone 2 Plus ini, tapi sedikit di atas KXSS itu iya. Di lagu-lagu rumit kayak lagunya Konshio no Izu yang Campanella aja. Campanella itu berasa sedikit lebih baik di NS9 ini. Tapi kalau dengan defaultnya tuningannya yang buat gua bassnya gede banget, itu berasa lebih mendem, lebih hazy, lebih nggak fokus, lebih nggak setajam separasinya kayak XSS. Jadi ya tergantung aja. Jadi kalau gua sendiri sih gua pakai EQ lebih mantap. Tapi anyway gitu aja dari gue. Walaupun BGVP ini malah digadang-gadang dia pakai 7BA, 2DD, Knowles, Sonion. Buat gue malah spesial di bassnya. Gitu aja sih, cukup unik. Oke, gitu aja deh untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.